Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini adalah hari yang berbahagia bagi kami. Hari yang mendapat rahmat dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena hari ini perusahaan kami CP Martwijaya yang pada 17 Maret 2004 sekarang sudah berusia 20 tahun. Pas hari ini 17 Maret 2024 sudah berusia 20 tahun. Alhamdulillah. Jadi perusahaan ini apa sebenarnya pergerakan di perusahaan CP Martwijaya yang sekarang ini berpangkalan di Dalam Bromo, Medan. Ini adalah perusahaan yang bergerak di berbagai bidang. Pertama adalah bidang kontraktor. Juga kami proyek pemerintah sudah kami kerjakan. Kalau proyek yang besar biasanya kami konsorsium dengan perusahaan lain. Ini sudah biasa dalam proyek-proyek yang besar. Bukan kita aja, yang lain, perusahaan lain memang begitu. Tidak bisa kita bekerja sendiri dengan modal sendiri. Ini akan ada keterbatasan. Juga kami bergerak dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Perusahaan swasta juga kami lakukan pengadaan, apakah bentuk buku atau komoditi seperti damar, seperti pinang dan lain-lain. Kami juga punya jaringan dengan orang-orang yang menyediakan dengan komoditi itu. Ini barang-barang untuk ekspor. Dan juga untuk pengadaan barang jasa adalah dari pemerintah. Ini juga di tender pemerintah kami juga siap melakukan, seperti komputer, buku pendidikan, kami siap untuk melakukan. Dan juga kami sudah lakukan itu. Jadi ada pengalaman kami. Dan selain itu, untuk perusahaan, kami juga jasa untuk mengurus izin perusahaan seperti PT, CP, UD, yayasan, dan izin halal. Kalau untuk perusahaan, mulai dari A sampai Z kami bisa lakukan. Mulai dari macam mana pengurusan akte, ini sekarang nih nomor induk berusaha, izin usaha, lingkungan. Sekarang NIP sekarang sudah berbasis beresiko. Jadi kalau dia 20 tahun ke bawah harus dirubah. Sekarang 22 tahun 2020 sudah menjadi NIB, nomor induk berusaha beresiko. Jadi pada kalangan pengusaha yang masih punya akte atau nomor induk berusaha sebelum di atas 2020 harus diganti supaya bisa masuk tender, bisa melakukan hal-hal yang sangat diinginkan. Selain itu, perusahaan kami juga bisa mengurus untuk SBU, Serikat Badan Usaha untuk Jasa Konstruksi. SBU ini juga sangat perlu dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan tender. Selain itu juga untuk pengukuhan pajak, pengusaha kena pajak PKP. Ini sangat penting kalau perusahaan itu ingin bergerak, ingin menjadi kontraktor di kantor pemerintah. Proyek-proyek pemerintah bisa masuk, andai kata sudah punya PKP, sudah pelengkap itu, kami siap juga untuk tender aja lagi. Jadi mulai dari izin usaha, nomor induk berusaha, dari akte sampai kepada SBU-nya, sertifikat jasa konstruksi, sertifikat pengadaan barang dan jasa, kami siap untuk mengurus. Sementara untuk yang lain, dan seperti penulisan buku, kami juga bergerak dalam penulisan buku biografi. Jadi kalau saudara-saudara ada yang punya pengalaman bagus, sudah bertumpuk dalam catatan, dalam dokumen, serahkan sama kami dan penulisannya. Karena sudah berapa buku yang saya tulis. Pertama ini adalah buku Muhammad Safi'i. Di sini ada Pemberani dari Batubara, bagaikan mengalir darah pangeran dari kerajaan Alam Pagaruyo, sekarang Alam Minangkabau. Ini sudah beredar di Gramedia, bahkan di negara-negara Asia sudah beredar sampai ke Jepang, ke Filipina. Dan buku ini menurut versi Gramedia sudah the best seller. Jadi buku ini luar biasa. Ini yang pertama saya tulis tahun
2019, ada 1 tahun baru siap. Sementara yang kedua adalah buku dari Bupati Ayub bin Abbas, Bupati Pidijaya, sudah siap. Ini dia yang juga saya menulis pada nama dua. Ini juga mempunyai SBN yang sudah berada pada standar buku nasional. Sementara lagi ada buku yang Sintua Albinus Sinaga, ini almarhum, dia meninggal kira 1978, tapi sekarang masih jasanya masih dikenang anaknya. Inilah bapak dari Bapak Sinaga juga, Alasan Sinaga, Tigor Alasan Sinaga, mantan mantan dari PTPN 6, sekarang PTPN 3, dan ini ditulis juga, saya sudah tulis, ada juga hampir juga setahun karena banyak dokumen-dokumen, catatan-catatan yang harus dikumpulkan dan harus disesuaikan dengan kondisi dan kebenarannya. Jadi sementara ada buku lagi, ini buku saya sendiri, Wartawan Berani dan Tangguh. Ini disebutkan seorang wartawan itu kalau meliput perang harus ada jiwa berani dan harus ada jiwa takut. Kalau berani aja kita bisa mati, kalau takut aja bisa nggak dapat berita. Jadi wartawan itu mesti memiliki. Jadi bagi wartawan pemula yang ingin meliput perang atau konflik atau bencana di dalam negeri atau luar negeri, baca buku ini. Di dalam ini ada pengalaman saya yang bukan saya aja, sama wartawan asing seperti Asahin Simun, Jepang, wartawan New York Times ini meliput sama saya, dan wartawan dari Eropa lainnya. Jadi saya bukan sendiri, bukan wartawan nasional dari Harian Waspada, tapi berbagai media sudah saya gabung dengan wartawannya, termasuk dulu adalah Jakarta Globe, koran berbahasa Inggris. Saya juga kontributor dari harian itu. Sekarang tidak lagi karena persoalannya adalah wartawan atau media cetak sudah mulai semacam unload dibikin oleh media online. Sekarang ada online sehingga media cetak harus seperti kewalahan dibikinnya. Ini buku. Jadi kalau Anda ingin menulis buku biografi, ada catatan-catatan pengalaman berharga perlu ditulis, ya serahkan sama saya, Aidi Yursal. Ini Dr. Dr. Adus Aidi Yursal SSA. Dulu BA itu adalah Bachelor of Arts, itu adalah jurus bahasa Inggris. Biasanya di Akademi Bahasa sih. Tapi inilah pengalaman seorang wartawan. Saya juga wartawan pertama masuk ke Bugam, Gerakan Aceh Merdeka. Waktu itu bukan saya sendiri atas nama wartawan Indonesia, wartawan nasional, wartawan waspada, tapi saya atas nama wartawan asing. Karena kalau wartawan Indonesia tidak boleh masuk ke Bugam, karena dianggap wartawan pengkhianat. Orang GAM menganggap waktu itu. Maka ada wartawan waspada dan wartawan lain yang diculik oleh pihak GAM karena memberitakan sepihak. Ada hal-hal seperti pembelian senjata yang diberitakan dikutip uang rakyat untuk beli senjata, tapi tidak dikonfirmasi kepada pihak GAM, sehingga pihak GAM waktu itu mengaku sangat dirugikan. Hal itulah yang terjadi. Tapi alhamdulillah saya bersama wartawan Asahin Simun bisa masuk ke kubu GAM tanpa ditutup mata, tanpa diawasi. Tapi inilah wartawan pertama Indonesia yang masuk ke kubu GAM. Ini ada sini wartawan pertama Indonesia yang masuk kubu Gerakan Aceh Merdeka. Di dalamnya ada beberapa pengalaman saya yang perlu daripada rekan-rekan adik-adik perlu dibaca. Kalau menjadi wartawan jangan nanti dengan acak-acakan dengan ilmu apa adanya. Perlu ada pengalaman supaya jangan mati konyol, supaya jangan jadi pahlawan yang tidak punya makan pahlawan. Ini wartawan. Tapi kita sendiri yang menjaga diri kita, maka kita ada ilmu yang untuk masuk ke daerah konflik, ke daerah bencana. Kita perlu masuk ke situ. Apalagi kita wartawan Indonesia yang perlu bersinergi dengan wartawan asing. Dan itu, jadi sekali lagi,
kalau ada yang mau menulis buku biografi atau lain, ya percayakan kepada saya, Aidi Yursal. Di basic saya, kantor saya Jalan Bromo, CP Marpijaya, Jalan Bromo 54A Medan. Sementara itu lain lagi adalah kami juga bergerak di umroh. Ada umroh Multazam. Kami konsorsium dengan Multazam Medan. Saya perusahaan CP Marpijaya sudah bekerja sama, sudah memberangkatkan sejak 8 tahun yang lalu jemaah kita ke Tanah Suci Mekah untuk umrah, juga untuk manasik juga kita terima di sini. Jadi kalau jemaah yang ingin melaksanakan ibadah umrah ke Jalan Bromo aja, tak usah ke kantor pusat, karena harga kami sesuai dengan ketentuan dari kantor pusat. Kami dikasih harga di bawah standar kantor pusat. Ini adalah untuk merangsang warga di sekitar ini bisa datang ke kantor Multazam CP Marpijaya Jalan Bromo 54A Medan. Tapi alhamdulillah hal itu memang sudah menjadi kenyataan, dan waktu dekat kami juga akan mengadakan untuk kawasan sekitar Jalan Bromo, Air Hakim sampai ke Jalan Singamangaraja. Kami adalah tempat perwakilan untuk mengadakan munafik haji. Jadi tak perlu lagi setelah mendaftar haji ke kantor Multazam, langsung aja menasiknya di kantor Bromo. Jadi dekat, dan kami juga sekarang sedang mencari solusinya dan ketentuan-ketentuan, terutama tempat yang dekat, yang bagus, yang representatif, terutama masjid. Sehingga kalau yang berusia tua yang mau berangkat ke Tanah Suci, memang dia tidak akan mengalami kesulitan bila dia masuk atau menaiki tempat yang tinggi, masjid yang tinggi berkait lantainya. Jadi kami perlu mencari suatu lokasi, mencari tempat yang lebih aman, yang lebih representatif. Ini sekarang dalam penjajakan. Tapi satu lagi, kami sekarang kami sudah mempunyai media online. Artinya kami sudah masuk media YouTube, media sosial, Facebook. Kami juga sudah partner dari media YouTube dan juga media Facebook. Jadi kami sudah anggota dia dan agen dari YouTube. Dan dalam waktu dekat, mudah-mudahan doa kita semua, kami akan membuka media online untuk berita. Jadi dalam waktu dekat kami akan membuka media online. Jadi mohon doa kita semua, mudah-mudahan terkabul. Kami juga akan nanti bersinergi, akan memasuki kelompok-kelompok media online-nya dengan ramah tamah, dan juga dengan media cetak akan menjadi satu sahabat kami, akan jadi partner kami. Kami akan bersinergi dengan media-media yang online, yang cetak. Jadi itu mudah-mudahan dalam waktu dekat kami akan melangkah lagi ke bisnis baru, yaitu media online. Selain itu kami juga sudah buka travel untuk kapal pesawat terbang domestik atau luar negeri, internasional. Kami sudah bisa agent di sini. Jadi warga yang mau berangkat ke Jakarta, ke Singapura, ke Amerika, ke Padang. Ke Padang memang sekarang ini agak terbatas karena pesawat langsung menurut informasi tidak ada, karena harus transit ke Jakarta. Karena apa? Mungkin penumpang yang minim, sehingga pesawat tidak berangkat dengan kosong. Karena kosnya tinggi penerbangan, apalagi biaya afturnya akan tinggi. Jadi ditanggung mereka. Jadi mereka yang mau ke Padang harus transit ke Jakarta atau ke Batam. Jadi untuk kapal laut juga bisa di sini. Agen Pelni yang mau ke Batam booking di sini, atau ke Jakarta melalui kapal laut. Kereta api juga bisa di booking di sini. Ada lagi, kami juga loket pembayaran resmi, rekening listrik, air, PDAM, BPJS, dan lain-lain. Jadi warga sudah lama tahu di sini. Tapi yang belum tahu, datanglah ke Jalan Bromo, CP Marpijaya yang sudah melayani pembayaran rekening listrik, rekening air, rekening BPJS, gas, dan lain-lain. Nah, itu yang dapat kami infokan. Mungkin ada kurang dan lebih, kami dari CP Marpijaya dalam memperingati 20 tahun usianya yang lahir 17 Maret 2004, sekarang 2024
sudah berusia 20 tahun. Alhamdulillah kami akan menerobos pasar-pasar baru lagi, akan menerobos bidang-bidang usaha lagi, sehingga kami akan harapan kami menjadi besar, kantor kami menjadi representatif, dan juga kami akan membahagiakan karyawan kami, staf kami, dan lain-lain. Dan kami mohon bahwa kami bisa lebih mandiri, lebih hidup lebih sejahtera dengan bidang-bidang usaha yang baru atau yang lama. Itu aja para pemirsa, terima kasih telah bersama kami, dan andai kata kurang dan lebih, itulah dalam memperingati 20 tahun CP Marpijaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.